Perkenalkan, nama saya Ika Ediwayunde, NIM 1413240031. Dan perkenalkan juga partner saya. Halo, perkenalkan saya Futus Joakim Batubarat, NIM 1413240026. Di sini kita akan membahas tentang pasar modal. Khususnya perusahaan yang ingin go public. Selamat menyaksikan. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat-surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek. Dilihat dari pengertian akan pasar modal di atas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Pengertian perusahaan go public. Go public berarti menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sebagai contoh, PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi go public. Sedangkan perusahaan go public adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui dengan penempatan kata TBK di belakang nama perusahaan. Misalnya PT Telkom Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap persiapan ini, yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan go public adalah melakukan rapat umum pemegang saham terlebih dahulu atau RUPS. RUPS bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Go public harus disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham. Karena go public akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada, maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Tahap selanjutnya adalah underwriter. Underwriter adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani perusahaan efek tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin, maka perusahaan efek itu akan menyiapkan dokumen dan bersama dengan perusahaan menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai, dan faktor-faktor lain yang sifatnya administrasi.
Yang ketiga, ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini, jangan heran kalau perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik, serta apresial akan sering mondar-mandir ke Bapepam LK. Sebab pada tahap ini, seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu, yaitu notaris, konsultan hukum, dan akuntan, termasuk appraisal dan penjamin emisi, mulai diperiksa secara detail, satu persatu, lengkap dengan dokumen pendukungnya. Teman-teman, yang berikutnya adalah ada tahap penjualan saham. Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam LK sudah memberi jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public ini. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum atau Initial Public Offering, bisa disingkat IPO. Dalam konteks pasar modal, penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana atau bisa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya yang tercantum dalam prospektus ringkas oleh Bapepam LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI. Penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, 2 atau 3 hari saja. Selanjutnya, tahapan yang terakhir, tahapan pencatatan di BEI. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatat sahamnya. Maka, yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI atau listening requirement. Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Papan pencatatan BEI terdiri dari 2 papan, papan utama atau main board dan papan pengembangan atau development board. Nah, begitu teman-teman, gambaran tentang pasar modal dan perusahaan yang ingin go public. Semoga akan kami tampilkan tadi itu sangat bermanfaat bagi teman-teman dan kuliah teman-teman ya. Ingat, apa saja yang menjadi konsep-konsep pasar modal dan perusahaan yang ingin go public. Akhir kata kami berdua, saya Yusuf dan juga ucapkan terima kasih dan selamat siang.